Halo, kembali lagi bersama saya, Daryl Timothy Suwartono, dan kali ini saya akan membahas mengenai cabling UTP. Oke, jadi nanti di akhir video saya juga akan memberikan simulasi cabling UTP menggunakan aplikasi Android ya. Yang pertama, tipe-tipe kabelling dalam jaringan. Jadi tipe-tipe kabelling itu sebenarnya ada banyak tipe-tipe kabelnya, yaitu ada koaksial, ada twisted pair, ada optical fiber, paralel atau serial kabel. Nah, kali ini saya akan membahas yang twisted pair ya, STP dan UTP. Tapi khususnya nanti akan membahas yang UTP. Lalu apa sih UTP itu? UTP itu kependekan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu kabel ini terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Jadi pembungkusnya itu yang warna biru ini ya. Nah, ini terdiri dari 4 pasang kabel dengan varian warna atau kode warna yang dipilin atau dililit satu sama lain. Jadi ini kabel-kabel kecilnya itu dililit. Nah, kenapa kok dililit? Dililit itu untuk mencegah intervensi elektromagnetik ya, atau crosstalk. Jadi datanya itu biar nggak kena gangguan elektromagnetik. Nah, kabel UTP ini biasanya dipakai di rumah atau home office atau kantor-kantor kecil gitu ya, yang tidak membutuhkan uh, perlindungan elektromagnetik terlalu tinggi. Nah, sedangkan yang shielded twisted pair ini sebenarnya hampir sama dengan UTP, namun dibedakan dengan adanya cover atau selubung atau foil ya. Jadi foilnya itu yang ini, yang warna aluminium ini, yang warnanya silver ini. Nah, dengan adanya pembungkus ini, itu akan menambah proteksi dari intervensi elektromagnetik, baik keluar atau ke dalam kabel. Nah, ini biasanya dipakai di industrial ya, di tempat-tempat industri. Nah, untuk konektornya ini sama ya, UTP dan STP ini, yaitu RJ45 atau RJ11. Nah, tiap warna-warna kabel ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu jingga. Jadi kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Lalu yang kedua ada putih jingga. Kabel warna putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel yang warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data juga. Putih hijau juga paket data. Lalu yang biru ini untuk menghantar paket suara. Dan putih biru juga sama paket suara. Sedangkan coklat dan putih coklat untuk penghantar tegangan DC. Oke, jadi standar penyusunan warna kabel itu ada dua ya. Yang pertama yaitu 568A dan 568B. Nah, bedanya itu ada di susunan warnanya. Jika 568A itu yang pertama yaitu putih hijau, yang kedua hijau, yang ketiga putih orange, yang keempat biru, kelima putih biru, keenam orange, yang ketujuh putih coklat, yang ke-8 coklat. Sedangkan yang 568B itu yang pertama putih oranye, yang kedua oranye, yang ketiga putih hijau, keempat biru, kelima putih biru, keenam hijau, ketujuh putih coklat, ke-8 coklat. Nah, ini sebenarnya sama aja ya susunannya, fungsinya sama, yang membedakan hanya susunan warnanya saja. Lalu ada tipe penyusunan kabel. Yang pertama ada straight, yaitu kabel dimana penyusunan ini kedua ujung kabel memiliki standar yang sama. Jadi kalau di ujungnya satu pakai 568A, yang satunya juga 568A, dan sebaliknya ya, kalau 568B ya yang sebaliknya, yang di ujung satunya juga 568B. Nah, ini tujuannya untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih yang berbeda, jadi jenisnya itu berbeda. Biasanya digunakan di LAN ya, Local Area Network. Nah, contohnya ya ini untuk menghubungkan komputer dengan switch atau switch dengan router. Nah, seperti itu. Sedangkan yang kedua yaitu crossover. Jadi crossover ini penyusunan kabel di mana kedua ujung kabel memiliki standar yang berbeda. Jadi misalnya satunya 568A dan di ujung satunya 568B gitu. Nah, tujuannya ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih dengan jenis yang sama. Misalnya ya ini, komputer dengan komputer, terus switch dengan switch. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada kategori kabel UTP. Jadi kategori kabel UTP ini merupakan pengembangan kabelnya ya. Dari yang paling awal Cat 1 dan yang terakhir Cat 8 yang paling baru.
Jadi untuk Cat 1 sendiri ini memiliki kualitas transmisi yang paling rendah dan desain untuk komunikasi suara analog saja. Ya, ini cukup lama usianya, dan Cat 2 ini memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan Cat 1. Ini digunakan untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Nah, kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 megabit per detik. Sedangkan kabel Cat 3 ini bisa sampai 10 megabit per detik. Nah, ini kualitas transmisinya juga lebih baik dengan kategori yang kedua. Lalu yang Cat 4 ini transmisinya juga semakin baik lagi jika dibandingkan sebelumnya. Nah, desainnya ini untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 megabit per detik. Lalu untuk Cat 5 bisa sampai 100 megabit per detik. Cat 6, dan ini jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Sedangkan Cat 7 adalah jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel atau single kabel, dan maksimum data yang bisa terkirim sampai 10 gigabit per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Sedangkan yang paling baru yaitu Cat 8, ini mendukung sampai 2 GHz atau 2000 MHz, dan ini terbatas pada saluran 30 meter ya. Nah, untuk kecepatannya ini bisa mendukung sampai 40 gigabit per second. Oke, di bagian kedua saya akan memberikan simulasi mengenai cabling dari UTP. Oke, kita akan melakukan simulasi untuk memasang kabel UTP ya. Ini saya menggunakan aplikasi Android bernama Ethernet Cable Termination Simulator. Ini bisa di-download di Google, nanti saya akan kasih linknya. Oke, jadi kita mulai saja di training mode. Nah, kita klik start, lalu kita potong bagian luar kabelnya, lalu kita rapikan dahulu kabelnya biar nanti mudah untuk menyusunnya. Nah, setelah itu kita buka dulu lilitannya satu persatu hingga 4 kabel ini terbuka ya. Oke, di sini saya akan menggunakan standar penyusunan 568A. Yang pertama yaitu putih hijau dahulu. Oke, setelah putih hijau, warna putih oranye. Setelah putih oranye, maka warna biru. Setelah biru, biru putih, dan itu oranye selanjutnya. Setelah itu putih coklat, dan terakhir coklat. Nah, setelah itu kita pasang konektor RJ45 nya. Oke, kita paskan seperti ini dan kita rapatkan dan kunci dulu menggunakan alat ini. Setelah itu kita akan melakukan cek. Oke, berhasil. Dari itu muncul bahwa kita telah berhasil untuk memasang kabel UTP menggunakan standar 568A straight ya. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mohon maaf bila ada salah kata. Oke, see you next time.